Honda DBL 2014 sampai ke tanah kelahirannya. Di tanah ini, kami memulai langkah pertama. Kota ini menjadi saksi seluruh tetes peluh dan tenaga. Dan akhirnya, di sini jugalah kami berhasil menjadi yang terbesar. Honda DBL menjemput semangat-semangat baru ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Aceh hingga Papua. 25 kota. 35.000 peserta. 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam Liga Basket SMA terbesar se-Indonesia, Honda DBL 2014. Kompetisi DBL adalah cerita yang terus bergulir dan tak pernah berakhir. DBL dan Surabaya memang bersinggungan erat. Di kota pahlawan inilah DBL pertama kali diselenggarakan. Dan sebuah kebanggaan luar biasa kembali menggelar event akbar Honda DBL di tanah kelahirannya. 2004 menjadi musim perdana yang tak terlupakan bagi DBL. Sejak kelahirannya, DBL memang hanya diniatkan sebagai liga sederhana, namun diselenggarakan dengan konsep yang benar. Tak ada yang menyangka jika di tahun pertama penyelenggaraannya, nama DBL langsung menggema. Mimpi komisioner DBL Azrul Ananda untuk menjadikan Surabaya sebagai ibu kota basket pun hampir terwujud. Rekor demi rekor mewarnai penyelenggaraan Honda DBL 2014 East Java Series. Pada opening party North Region Series, sebanyak 11.146 penonton bergiliran menyaksikan pertandingan di DBL Arena. Rekor ini mengalahkan laga final Yogyakarta yang mencatat 10 ribuan penonton memadati venue. Berganti tahun, pertumbuhan Honda DBL yang pesat semakin membuat takjub. Tanpa menemui masa melandai, sukses gelaran ini seakan sulit dihentikan. Angka pertumbuhan penonton adalah tolak ukur paling nyata yang tak bisa dibantah. Dan siapapun pasti setuju kalau Honda DBL 2014 East Java Series merupakan gelaran yang paling membius penonton. Dan yang paling berperan memutar roda kendaraan menuju sukses perhelatan ini, siapa lagi kalau bukan kru DBL Indonesia. Tak hanya matang dalam soal rambu-rambu kompetisi, kru DBL Indonesia juga piawai meramu teknologi, talenta, dan kreativitas menjadi gelaran akbar syarat hiburan. Padahal rata-rata usia mereka masih muda. Kita kalau bisnis event itu percaya sama teman DBL. Kenapa sama gitu? Kalau kita ada uang, terus kita ada promosi barang atau apapun, pasti nyampe ke teman-teman sekolah atau teman itu. Dan dia saat ini teman-teman DBL itu bisa ngerjain internasional. Ini inspirasi banget ya, tematik banget event-eventnya, terus bisa kita bawa. Saya jujur ngomong, MPM ini besar, kita dari teman-teman DBL Taksi Jauh Pos. Kenapa? Semangatnya itu. Namun usia muda tak berarti sepi pengalaman. Berbekal konsistensi dan perjuangan tahun ke tahun, kru DBL semakin matang dalam mempersiapkan event kebanggaan mereka. Jadi kalau kita lihat dan kita compare dengan aktivitas-aktivitas yang lain, ya, brand activation yang Honda punya khususnya buat DBL ini sangat berbeda karena kita merupakan aktivitas yang integrated. Ya. Jadi kalau tidak cukup kita hanya melakukan suatu event di suatu tempat dan bubar, tapi kita melakukan suatu integrasi yang disebut juga ATL maupun BTL seperti itu. Jadi
eventnya iya, tapi bagaimana kita menarik minat konsumen, ya, terutama anak muda untuk datang ke event tersebut seperti itu. Ya. Lalu setelah itu ada post activity-nya lagi, kita tetap mempublikasikan mengenai kegiatan-kegiatan dari Honda DBL seperti ini. Honda dengan DBL itu satu kesatuan, satu visi, satu filosofi, yaitu ingin mengangkat derajat anak muda melalui olahraga ya. Jadi di sini karena kita mempunyai visi yang sama dan kita melihat itu DBL juga mempunyai visi yang sama di anak-anak muda. Nah, Honda melihatnya ini sebagai suatu kerjasama yang sangat baik. Kita bisa masuk ke entry level di tingkat SMA. Kalau di event DBL inilah kita terasa bagaimana produk maupun aktiviti kita digabungkan, ketemu match dengan DBL ini gitu, anak muda ini khususnya ya. Bigger than ever pun tak hanya jadi sebatas slogan belaka. Spirit ini dijadikan segenap kru DBL sebagai target pencapaian, menyelenggarakan sebuah kompetisi basket SMA terbesar di Indonesia yang spektakuler. Banyak penggila basket yang bermimpi mendapat treatment seperti layaknya pemain basket dunia. Dalam laga final, Honda DBL mencoba mewujudkan impian mereka. Mungkin bisa jadi ini merupakan pengalaman sekali seumur hidup merasakan euforia starting line up dengan giant screen serta konfigurasi tata cahaya spektakuler. Kalau secara keseluruhan di tiap kota emang berbeda-beda. Kita bikin sesuatu pasti ngeliat kondisi di kota-kota itu, jadi kita nggak samain. Tapi yang pasti ketika kita di kota-kota itu kita punya konsep besar adalah harus fun, F4 friendly. Jadi kita eventnya DBL ini tuh harus friendly sama semuanya, baik itu pengunjung maupun penonton. Terus view-nya for unique, jadi kita harus benar-benar berbeda. Entah itu cara masuknya, terus di lapangan, kemasan secara keseluruhan, branding dan sebagainya, aktivitas outdoor, itu harus benar-benar beda dari event yang lain. Terus yang nice itu dalam tataran harus rapi. Rapi dalam artinya ya kita benar-benar profesional dalam kerjaan itu, terus rapi dalam eksekusi, dan harapannya ya ketika semuanya bisa teratur, jadi satu kesinambungan, jadinya adalah fun. Semuanya boleh berdiri! Come on! Seperti apa megahnya kompetisi final Honda DBL East Java Series 2014? Honda DBL 2014 pulang kampung ke Surabaya. Selain menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa, Surabaya kini menjelma jadi kota metropolis. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya merupakan rumah bagi banyak kantor dan pusat bisnis perekonomian di Jawa Timur. Begitupun dengan DBL Indonesia. Surabaya adalah tanah kelahiran dan pusat kegiatan. Untuk itulah kota ini punya tempat yang istimewa di hati DBL Indonesia. Gelaran di kota ini pun dibuat berbeda. Bahkan keseruan tidak hanya terpusat di lapangan, tetapi juga ada di sekitarnya, di balik jajaran bangku supporter. Terciptanya target besar tahun ini, bigger than ever, tak bisa hanya dilakukan oleh kru DBL saja. Honda DBL East Java Series 2014 dengan kerendahan hati mengapresiasi peran sekolah-sekolah yang membantu mewujudkan kompetisi ini jadi yang terbesar di tanah air. Tanpa supporter, gelaran ini tak akan istimewa. Bahkan, sebelum pertandingan final East Java Series 2014 berakhir, Honda dan DBL Indonesia mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai liga basket pelajar terbesar di Indonesia, baik dari jumlah penonton maupun peserta. Dianugerahkan dengan bangga kepada PT DBL Indonesia. Honda DBL yang digelar PT DBL Indonesia dan PT Astra Honda Motor
telah mengoleksi 1.169 tim, 35.000 peserta, 750.000 penonton, serta 25 kota penyelenggara di 22 provinsi. Sin Louis 1 Surabaya. Salah satu yang berperan besar adalah masifnya jumlah pendukung dari SMA Saint Louis 1 Surabaya. Tahun ini, tak kurang dari 3.000 warga Saint Louis dikerahkan untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Tentu, ini semua tak lepas dari dukungan pihak sekolah. Kepala sekolah bahkan menjadikan Honda DBL sebagai wahana muridnya untuk belajar berinteraksi di dalam sebuah komunitas besar. DBL atau basket umumnya bagi SMA Katolik Saint Louis Surabaya itu tidak hanya menampilkan wajah olahraga, tapi menampilkan wajah utuh pembangunan karakter anak-anak untuk membangun sportivitas, ketekunan, ketebalan, dan lebih dari itu, mengapa cukup banyak komunitas Saint Louis untuk belajar di lapangan DBL itu apa? Di sana ada kesadaran untuk membangun hidup komunitas. Lewat DBL lah, seluruh siswa, guru, bahkan alumni dan orang tua bisa berkumpul bersama-sama lewat nonton basket anak-anak. Ini kesempatan yang luar biasa. Masih dari ranah supporter, ada yang unik di East Java Series. Sebagai wujud kebanggaan menggelar event di tanah kelahiran, Honda DBL East Java Series jadi ajang meretas kreativitas. Semua elemen gelaran akbar ini semakin terlihat kompak berkreasi. Berbeda dengan kota-kota lainnya, Honda DBL 2014 East Java Series menyiapkan penghargaan untuk kompetisi maskot sekolah. Mas kompetisi hanya ini dari tahun kemarin, dari 2013. Tidak semua tim wajib memang kalau di Surabaya bikin maskot kompetisi, kita bebasin. Kalau ide ya dari teman-teman pasti, dari teman-teman kita karena kita juga melihat antusias teman-teman ketika ada beberapa sekolah yang membawa ya boneka, terus ada yang maskot kecil-kecilan lah ke dalam venue, terus kita mikir kenapa kita nggak fasilitasi mereka gitu loh. Toh mereka ini juga pasti punya kebanggaan kalau membawa itu ke DBL Arena gitu. Dan akhirnya kita bikin tahun kemarin, itu yang daftar cukup banyak gitu, cukup banyak. Nggak semua sekolah, emang kita nggak wajibin semua sekolah. Terus akhirnya kita bikin lagi tahun ini, di banyak tantangannya ke maskot-maskot itu, karena kan mereka kalau makin tertantang makin seneng gitu. Di musim ini, para maskot diadu aksi atraktifnya untuk menghibur penonton dan menunjukkan keunikannya sebagai sosok maskot. Sebanyak 19 maskot yang berhasil menambah keceriaan dan menciptakan gelak tawa berkat tingkah lucunya. Eits, tapi para maskot ini bukan hanya sekedar nimbrung di barisan supporter loh. Honda DBL menyiapkan panggung khusus tempat mereka menunjukkan kreativitas dan kebolehan masing-masing. Yang paling seru, saat final party misalnya, 19 maskot berlomba mencuri hati penonton dengan berbagai tingkah pola mereka. Menari, ngedang, hingga unjuk bakat yang mengocok perut. Kalau penilaian, kita pasti originalitasnya mereka ya, maksudnya dari kostum, maskotnya itu apa, dan yang pasti harus bisa entertain mereka bisa lucu, bisa menghibur, bisa bikin penonton tertawa, bikin timnya seneng. Itu yang jadi poin kita untuk mereka nilai. Dan tahun 2014 menjadi tahun untuk Tigres, maskot SMA Negeri 2 Surabaya. Maskot berbentuk macan itu memang tampil memukau di jeda laga final. Tak salah deh jika Tigres dinobatkan menjadi juara maskot competition musim ini. Sukses maskot competition ini menjadi bukti bahwa Honda DBL berhasil mendongkrak semangat anak muda. Tak hanya dalam berkompetisi, tetapi juga dalam berkreasi. Tak hanya maskot yang jadi sorotan di East Java Series, peserta yang satu ini juga sempat membuat seisi DBL Arena menahan nafas saat laga Fantastic Four.
Honda DBL 2014 East Java Series memang layak dijadikan ajang kompetisi sekaligus hiburan pelajar terbesar negeri ini. Di berbagai kota, Honda DBL banyak dijadikan acuan penyelenggaraan event berkualitas. Semua mata tertuju pada Surabaya. Salah satu yang mendapat sorotan dan jadi trendsetter yang mengular ke berbagai kota adalah kualitas dancer yang ikut serta dalam Biore Blossom Dance Competition. Tak hanya terdepan dalam konfigurasi dan koreografi, segi kreativitas dan artistik, Surabaya juga layak diacungi jempol. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung karena berhasil meraih juara favorit pilihan penonton adalah tim dance SMA Negeri 2 Surabaya. Lihat saja penampilan mereka yang kompak berdandan ala jengkelin. Dengan outfit dan properti yang penuh warna, mereka memang tak hanya menghibur, tetapi juga mengocok perut seisi DBL Arena. Lain lagi dengan penampilan SMA Trimurti. Lewat keseriusan penggarapan properti, DBL Arena serasa diubah menjadi hutan Afrika. Penampilan mereka begitu selaras dengan tarian dan lagu pengiring yang juga berdendang ala Afrika. Namun ternyata yang berhasil mencuri hati juri adalah manisnya kombinasi dan lagu pengiring garapan tim dance SMA Negeri 5 Surabaya. Dengan mengusung konsep Kapten Amerika, mereka terpilih menjadi juara pertama Biore Blossom Dance Competition East Java Series. Sorot lampu memang sedang tertuju ke satu titik, Surabaya. Sulit dibayangkan jika Honda DBL kini tak hanya jadi yang terbesar di tanah kelahirannya, tapi juga di 25 kota lain di seluruh penjuru Nusantara. Gelaran ini tak hanya berbekas di hati para kru yang berhasil mewujudkan cita-cita bigger than ever. Pertandingan Honda DBL 2014 East Java Series mungkin juga akan jadi laga yang tak pernah bisa lekang dari ingatan Alvin Christian, terutama pada laga Fantastic Four East Java Series. Kapten SMA Gloria 1 ini mencatat 3 poin paling dramatis saat melawan SMA Saint Louis 1. Dari awal pertandingan hingga menit terakhir kuarter 4, kedudukan antara kedua tim seri 42-42. Namun tepat pada detik ketiga sebelum buzzer tanda laga usai, Alvin melancarkan tembakan 3 poin yang sangat jitu. Sebuah tembakan yang memperpanjang nafas Gloria melaju ke final East Java Series. Sejak duduk di bangku SMP, skill individunya memang layak diperhitungkan. Pada kompetisi JRBL 2012 Surabaya Series, Alvin membawa pulang trofi MVP. DBL kemudian menjadi kolam lebih luas yang ingin ia taklukkan. Pertama sih dari aku sendiri. Karena dulu tahun berapa gitu DBL lagi booming, lalu ya aku pengen ikut DBL gitu. Terus pertama sama papa mama dilarang, soalnya papa mama dulu juga basket. Terus papa mama itu ngerasa kalau basket itu olahraga keras gitu. Papa mama nggak tega kalau lihat anaknya keras. Akhirnya pertama coba beberapa minggu coba basket. Terus papa sama mama mungkin lihat aku ada sedikit talent di situ. Lalu ya papa sama mama selanjutnya dukung. Kalau target sih pasti champion ya. Ya buat aku sih DBL keren gitu. Main basket dilihat orang banyak, bisa masuk koran, masuk mana-mana gitu, keren. Honda DBL adalah mimpi yang tak pernah letih ia gapai. Bonusnya apalagi kalau bukan mendapat kesempatan langka merasakan treatment pertandingan layaknya pemain dunia. Ya mungkin sulitnya pertama waktu ikut mungkin kayak banyak ditonton penonton gitu, kan beda rasanya sama nggak ditonton gitu. Ya dari openingnya sudah seru gitu, nggak semua siswa-siswa SMA bisa dapat gitu, jadi kesempatan langka gitu bisa dapat itu. DBL kan pertama dari SMA, lalu SMP ya, coba mungkin ada DBL SD gitu supaya lebih keren gitu.
Jadi banyak bakat-bakat muda ditemukan di situ gitu. Meski mendapat gelar MVP East Java Series, namun Alvin beserta timnya harus mengakui keperkasaan SMA Frateran yang memenangkan pertandingan final North Region untuk maju ke final East Java Series. Ya, Liga Basket Pelajar terakbar di Indonesia itu diakhiri dengan 2 laga panas pamungkas yang mempertemukan champion putra-putri wilayah utara dan selatan. SMA Frateran Surabaya sukses mengulang kejayaan tahun lalu dengan menyabet gelar champion Honda DBL East Java Series 2014 setelah mengalahkan SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung. Ini berarti SMA Frateran Surabaya telah mempertahankan gelar selama 2 tahun berturut-turut. Bukan hanya Frateran, di sektor putri, SMA St. Louis 1 Surabaya mengukuhkan dominasi tim utara dengan meraih gelar champion. Bagaikan mengulang skenario 2012, St. Louis sukses mengangkat trofi juara. Perjuangan mereka dalam laga final juga tidak semudah yang dibayangkan. Sebab lawan St. Louis kemarin adalah SMAN 2 Jember yang menyandang gelar juara South Region. Sayangnya, meski ini merupakan tahun kedua bagi Semada Jember untuk mewakili skuad putri wilayah selatan, finalis North Region masih terlalu kokoh untuk dilumpuhkan. Setelah tahun lalu dikalahkan SMAN 3 Sidoarjo, musim ini perlawanan Semada Jember disudahi St. Louis dengan kekalahan telak 25-71. Tak berlebihan rasanya jika tahun ke-11 Honda DBL ini menjadi tahun terakbar sepanjang penyelenggaraannya. One Heart, Honda ingin selalu bersama dan mensupport konsumen Indonesia untuk mencapai mimpi mereka. Salah satunya adalah dengan mensupport kompetisi basketball pelajar terbesar di Indonesia, dan Honda ingin mensupport anak muda Indonesia untuk mencapai mimpi menjadi pebasket profesional. Thanks for make it real big.